Oke, halo. Kembali lagi dengan kita di Retrofit Light. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang speedometer dari Koso ya. Jadi ini adalah speedometer Koso. Ini punya masalah kalau dia tidak nyala sama sekali. Hanya nyala backlight kayak gini aja. Seperti yang di video kita sebelumnya pernah juga permasalahan kayak gini. Itu ada beberapa komponennya yang rusak dan jalur-jalur kabelnya. Nah, untuk ini kita harus cek lagi ya. Jadi meskipun permasalahannya sama, cuman apa yang bermasalah di bagian dalamnya itu kita nggak tahu, harus dicek dulu semuanya. Karena tidak mesti sama semua. Jadi untuk speedometer kali ini juga mati total semuanya, cuma nyala gini aja. Untuk ngetesnya, pertama kita harus sambungkan dulu ya. Oke, di sini saya akan kasih tahu buat ngeceknya kita butuh 3 kabel. Ada 2 positif dan 1 negatif. Kita cukup sambung di kabel nomor 1, nomor 2 positif. Terus langkah 3 pin, terus masukkan kabel negatif. Lalu kita sambungkan dengan sumber adaptor 12 volt dan kita colokin. Nah, ini dia tidak nyala ya. Jadi oke, sekarang kita langsung bongkar aja. Jadi buat di video yang sebelumnya itu ada yang komentar, oh punya saya juga masalahnya seperti ini. Nah, ini salah satu customer yang punya masalah itu dan dia mengirimkan videonya ke sini. Jadi sekarang kita bongkar aja. Oke, hati-hati, ini ada putih-putih ini buat tombol ya, jangan sampai hilang. Kita simpan. Terus di sini ada 3 baut. Kita buka baut itu. Kemudian kita angkat. Selamatkan dulu baut-bautnya. Kita simpan. Oke ya. Jadi ini adalah bagian belakangnya. Untuk mengecek ini, pertama yang perlu kita waspadai adalah diodanya ya. Kita cek dulu sambungannya. Ini kabel powernya dari sini masuk, groundnya ada. Sekarang kita cek bagian diodanya ya. Oke, dioda power masuk, ini juga bagus. Untuk diodanya bagus semua. Jadi kemungkinan kedua adalah dari jalur-jalurnya ya. Di sini untuk melihat jalur-jalurnya kita harus kerok jalurnya supaya kelihatan. Soalnya di sini kurang jelas ya. Coba jika kita fokuskan, di sini kelihatan jalur-jalur PCB-nya. Nah, kita karena tidak punya skematiknya, jadi kita harus mengurutkannya. Dilihat dari jalurnya ini. Ini ke sini, nah kita ikutin terus jalur-jalurnya. Nah, di sini kita lihat kalau bagian sini ini udah rada keropos ya. Ada banyak komponen yang sudah karatan dan hilang. Kalau dilihat dari logonya ini ada 3 komponen yang hilang. Jadi kemungkinan besar masalah untuk speedometer yang ini adalah karena kemasukan air, terus dia karatan, jalurnya keropos, sehingga banyak jalur yang tidak tersambung hingga akhirnya dia mati. Nah, sekarang kita cek untuk tadi dari input jalurnya ke sini, terus dari sini ke belakang sini. Kita harus cari terus ya.
Jadi untuk kalian di rumah jika pengen bongkar sendiri, kalian bisa cek sendiri jalur-jalurnya. Ini sudah saya kerok-kerok, mencari sumber masalah jalurnya di mana. Terus ditelusuri semuanya. Lalu kita pastikan koneksinya ya, cukup pakai multimeter yang ada shortnya. Jadi kalau nyambung dia akan bunyi gitu. Oke, bagian di sini yang kita curigai ya. Jadi di sini banyak ada noda-noda bekas air, dia berkarat. Di sini kita kerok buat tahu jalur-jalurnya. Di sini sudah ada bekas lubang, jadi kemungkinan ada komponen yang sudah hilang ini. Karena jalur PCB-nya ini juga kecil-kecil ya, jadi ini sangat rawan sekali putus kalau sudah kena karatan. Untuk komponennya di sini kemungkinan besar ini adalah kapasitor elko ya. Ini bisa kerasa ketahuan kalau dia ada keropos, ada sisa kakinya di dalam. Nah ini dioda ini juga kelihatannya bermasalah ya, dia ada shortnya. Jadi dioda ini harus kita ganti. Untuk bagian sini ini tidak ada komponennya ya. Saya tidak tahu skematiknya, harusnya ada 2 speedometer buat bandingin satu sama lainnya. Di sini kosong, nggak ada komponen, ada kemungkinan hilang atau bisa juga memang tidak ada komponennya. Tapi kalau melihat dari yang lain-lainnya harusnya ini ada komponennya. Jadi bisa juga masalah dari sini. Yang di sini tadi diodanya short, ada yang bocor. Terus kalau kita lihat dari jalur-jalur di bawah sini ada kemungkinan juga short, cuman tadi sudah kita cek jalurnya masih aman semua, bebas. Sejauh ini yang kena bagian karat ya, masih di bagian bawah ya. Di sini juga bautnya sudah berkarat. Jadi karena posisi speedonya begini, kemasukan air dan yang tertampung tergenang adalah di bagian bawah. Jadi yang rusak adalah masih di bagian bawah sini. Jadi karena ada yang di sini hingga dia menyebabkan konslet, hingga akhirnya ada komponen yang lain juga pastinya akan jadi kebakar. Yang paling utama biasanya adalah diodanya ini. Jadi kita harus cek semua dioda-diodanya. Oke, tadi beberapa jalur sudah kita perbaikin. Sekarang kita cek lagi. Semoga berhasil. Lah, ya. Berhasil. Jadi fix karena jalur-jalurnya yang rusak ya. Jadi karena ada keropos, kemasukan air. Terus ada komponen yang kebakar juga jadinya. Sekarang sudah oke lagi. Jadi untuk kalian yang punya masalah yang sama, kalau ditanya masalahnya apa ya nggak bisa langsung saya kasih tahu jawabannya, karena masalahnya bisa beda-beda, karena efeknya yang terjadi pada tiap-tiap barang itu bisa beda-beda karena bocornya itu tadi. Jadi karena tergenang dia keropos, ada komponen yang kebakar. Nah yang komponen kebakaran ini bisa random, bisa yang mana aja, jadi semuanya harus kita bongkar, kita cek. Jadi kalau kalian punya waktu bisa cek sendiri di rumah. Kalau tidak ada ya langsung kirim aja ke sini, nanti di deskripsi ada alamat dan kontak yang bisa dihubungin ya. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita rakit lagi. Untuk proses rakitnya tinggal kebalikannya dari awal ya. Oke, jadi ini sudah selesai ya pekerjaan kita. Jadi speedometernya sudah kembali normal lagi seperti semula. Sekali lagi saya ingatkan kalau untuk masalah speedometer ini, meskipun masalahnya sama, gejala-gejalanya sama, cuman sumber masalahnya, apa yang rusak di dalamnya belum tentu sama. Jadi semua harus kita cek dulu, kita bongkar, kita teliti satu persatu, baru bisa ketahuan sumber masalahnya apa. Jadi untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Terus jangan lupa juga untuk komentar, untuk kasih tahu
mau konten apa lagi yang kalian request untuk berikutnya yang akan kita bikin tutorial lengkapnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya, jadi kalian tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari kita. Oke, sekian dulu dari TRL. Ciao. Oke, tadi waktu dites bagian bawahnya ada yang mati, jadi kita harus bongkar dulu ya. Ini kita lepas LCD-nya. Nah, di sini tadi sudah saya jumper ya. Di sini ada jalur-jalur yang bermasalah juga. Ini karena kerendam tadi, banyak yang karatan kemana-mana. Jadi banyak jalur yang sudah putus. Jadi kita sudah jumper-jumper juga beberapa ke bagian sini dan bagian sini. Karena untuk tadi waktu kita coba bagian RPM yang bawah sini nggak mau nyala ya. Jadi sekarang sudah kita jumper. Sekarang kita coba tes lagi. Ini udah nyala semua ya. Indikator baterai juga udah nyala. Angka sudah normal. Oke, sekarang saatnya kita tutup. Tahap terakhir. Setelah semuanya dibungkus, kita cek lagi. 1, 2, 3. Oke. Siap. Ya. Oke. Oke, jadi buat kalian ya yang punya masalah kayak gini, jangan khawatir, ini masih bisa diperbaikin, tapi kita harus cek dulu ya, kita bongkar isinya, masalahnya ada di mana. Meskipun permasalahannya sama, tetapi komponen di dalamnya bisa berbeda-beda yang rusak, bisa jalurnya, bisa ada yang kebakar, bisa ada yang konslet. Jadi ada baiknya diserahkan sama yang ahli, kalau nggak yakin kirim aja ke sini.